Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa nafa'ana Allah wa iyyakum bi dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu jawadun karim raufur rahim. Rabbana innana nas'aluka al-yakin bi barakati kalamikal karim. Insyaallah DPM, mari kita lanjutkan kajian kita. Semoga kita dapat ilmu dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Walladzina 'amilu, dan orang-orang yang mengerjakan atau melakukan as-sayyiati, segala keburukan, tsumma tabu, kemudian mereka tobat, mim ba'diha, setelah melakukan keburukan itu, wa amanu, dan mereka beriman. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, mim ba'diha, setelah melakukan keburukan itu, laghafurur rahim, adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Insyaallah DPM, pada ayat ini ada satu spesial. Setelah menceritakan tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan Samiri kepada Bani Israel, dalam ayat ini ada yang satu khusus yang sangat dibutuhkan dan dirindukan oleh semua orang, yaitu Allah berfirman, walladzina 'amilus sayyi'at, orang-orang yang melakukan keburukan. Sayyi'at ini dalam kaidah Arab itu jamak muannas, artinya banyak, segala macam keburukan. Ya. Kalau menyangkut dengan ayat sebelumnya adalah kekufuran. Karena kufur musyrik itu adalah satu tindakan dosa yang paling besar, satu kehinaan di hadapan Allah yang paling besar. Nah, kemudian di sini kata Allah Subhanahu, tsumma tabu, kemudian mereka tobat setelah melakukan maksiat. Naudzubillah min dzalik, ini sebagai contoh saja, mungkin melakukan berbagai penistaan, mungkin ada orang yang membunuh, ya, atau mengadu domba. Ini kan bagian daripada ini kan, tapi kan hak Adam itu kan. Nah, kemudian melakukan berbagai
minuman keras dan lain-lain. Kira-kira begitu. Gitu kan. Tsumma tabu, terus mereka tobat. Mimba diha, setelah melakukan keburukan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amanu, tapi syaratnya mereka iman. Di sini ada iman, kata iman. Jadi kalau nggak iman, nggak bisa diterima. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Maka Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Insyaallah ada yang satu yang menarik di sini. Di sini ada kata tobat dan iman. Jadi ini ada satu kesatuan, gitu kan. Orang beriman, ya, akan diampuni jika mereka tobat. Orang yang melakukan maksiat kemudian dia tobat, maka dia syarat diterimanya adalah iman. Jadi ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Insyaallah banyak orang-orang yang bertobat dari perbuatan buruknya, kembali kepada ajaran asalnya, ya. Katakanlah dia agama di luar Islam lah, gitu kan. Dia bertobat, dia baik, pokoknya dia berbenah diri lah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak termasuk orang beriman. Maka tobatnya tidak bisa diterima. Ini pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama. Jadi orang bertobat itu salah satu ininya adalah kuncinya adalah harus beriman. Nah, orang beriman, ya, dia kalau mau selamat ya harus tobat. Tobat iman ini. Insyaallah mungkin ada sebuah pertanyaan. Kenapa di sini ada kata kuncinya beriman? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, salah satu keutamaan agama Islam itu, ya, agama Islam itu ketika dia bertobat akan diterima, ya. Ketika dia berdosa akan diampuni. Kuncinya iman. Ketika dia beramal akan diterima, ya. Nah, sebaliknya, ketika orang itu tidak beriman, tobatnya tidak akan diterima, amalnya tidak akan diterima, ya. Jadi mubadir semua. Makanya semacam raja-raja di dunia, ya, di dalam sejarah masa lalu itu banyak peninggalan-peninggalan perjuangan mereka. Mungkin mereka dikenal sebagai raja yang sangat sosial, raja yang sangat perhatian kepada masyarakatnya, kemudian raja yang sangat penyantun, katakan seperti itu. Tapi dia tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sia-sia itu amalnya, ya. Kita bisa menyaksikan, kita pernah mendengar, negara ini adalah negara maju. Negara maju, rakyatnya sejahtera, kemudian rajanya luar biasa, ya. Sangat penyantun, ya. Ya. Kemudian penuh kasih sayang, ya. Secara sosial, Masya Allah luar biasa. Tapi ketika dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia beriman, maka semua amalnya tidak akan diterima.
Itu insyaallah DPM. Tapi kalau dia melakukan maksiat yang banyak, atau dia pendosa, kemudian dia tobat dan beriman, maka seluruh dosa-dosanya bersih, ya, seperti anak baru lahir. Inilah keunggulan Islam, insyaallah DPM ya. Insyaallah DPM, syarat-syarat tobat itu kan, itu yang perlu diperhatikan adalah pertama kita memohon ampun, membacakan istighfar, ya, atau bila perlu kita sholat taubat, ya. Nah, sholat taubat yang paling penting adalah dawam membacakan istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hal-hal yang kelakuan buruk, ya. Itu yang pertama, syarat tobat. Yang kedua, kita menyesali segala perbuatan buruknya, menyesali. Yang ketiga, ada azam tidak akan melakukan kembali. Ya, itu 3 syaratnya, baru diterima. Nah, bagaimana kalau menyangkut dengan hak adami? Nah, ini berat kalau hak adami. Kalau hak adami harus minta ridho daripada orang tersebut. Makanya hati-hati, kita jangan mengadu domba. Itu dosanya harus menyangkut dengan orang pribadi masing-masing, ya. Hati-hati itu. Atau menyangkut dengan harta orang, ya. Apalagi dosa kepada istri orang. Alhamdulillah min dzalik, masyaallah ya. Ini luar biasa, dosa yang sangat berat, ya. Tuh. Bahkan seorang ulama mengatakan ketika kita berdosa melakukan sesuatu dengan istri orang, naudzubillah min dzalik, maka itunya dosanya, ya, atau tobatnya, dia harus menyerahkan sepilah benda tajam, silahkan saya tobat begini-begini, Anda mau lakukan apa sama saya, kepada suaminya. Ini masya Allah luar biasa ya, ini dosa yang sangat besar, ya. Itulah pentingnya tobat dan memohon ampun kepada hak adami, ya, hak adami, masya Allah ya. Insyaallah DPM itu betapa beratnya kalau tobat kepada hak adami. Maka kalau berdosa atau kita punya dosa, itu kan seorang ulama mengatakan lebih ringan tobatnya ketika dosa itu nyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahumma la ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, Anda meninggalkan sholat, nah, berapa sholat yang Anda tinggalkan? Tinggal tobat, gitu kan? Kalau Anda melakukan sesuatu yang buruk, yang menyangkut dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggal beristighfar, ya, kapan saja, tidak perlu ketahuan orang. Tapi kalau dosa sama orang, ini harus terang-terangan tobatnya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita dijagalah dari perbuatan-perbuatan menyangkut hak adami, ya. Apa-apa kita disebut kuper, nggak apa-apa kita disebut ketinggalan dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak banyak dosa sama orang, ya. Berbaik sangkalah sama orang lah, berbaik sikaplah sama orang lah, ya. Walaupun orang itu mengesalkan kita, ya, kita nggak apa-apa, lebih baik sabar, ya. Kenapa? Hindari dosa dengan manusia. Dengan Allah pun seperti itu. Artinya ketika taubat sama manusia berat. Insyaallah
Barangkali itu yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Amin ya Allah ya rabbal alamin.